Hai, perkenalkan nama saya Carolus Yobela Tamburin. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya dari Fakultas FKIP, Keguruan. Saya dari Prodi Biologi. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini, saya akan sedikit membahas penjelasan tentang terkait materi pembentukan pemisahan Pangea dan pembentukan bumi. Nah, baik, mari kita simak video berikut. Selamat menonton. Nah, baik, langsung saja teman-teman. Pada materi pemisahan Pangea dan pembentukan bumi, yang paling pertama kita harus ketahui bahwa dulu ada benua kuno di dasar Samudra Hindia yang disebut dengan Rodinia. Nah, baik, di bawah Samudra Hindia terkubur sebuah benua kuno. Para peneliti menemukan bukti-bukti adanya daratan yang luas di antara 2000 hingga 850 juta tahun yang lampau hingga 750 juta tahun yang lalu. Nah, daratan di bumi terkumpul dalam satu benua yang luas yang disebut Rodinia. Namun saat ini semua benua sudah terpisah dengan jarak ribuan kilometer. Rodinia dipercaya bukan hanya sebagai hipotesis lagi, tetapi betul-betul pernah ada. Nama Rodinia sendiri dipopulerkan oleh Dalziel pada tahun 1991. Nah, Morris dan Hoffman 1991. Rodinia adalah kata dalam bahasa Rusia yang berarti motherland atau tanah ibu atau leluhur. Nah, seluruh daratan yang ada di bumi tergabung menjadi super benua yang dinamakan Rodinia. Nah, Rodinia tadi berada pada era Neoprotozoik. Nah, teman-teman, jadi Rodinia tadi biasa juga disebut dengan super benua. Nah, baik. Langsung saja kita akan mempelajari yang berikut adalah Gondwana dan Laurasia. Baik teman-teman, makin ke dalam ya penjelasannya. Nah, baik. Dikarenakan pergerakan kerak bumi, Rodinia terpisah menjadi dua super benua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Bagian-bagian yang akan membentuk Indonesia termasuk dalam super benua Gondwana, juga Australia. Pada masa ini, Pulau Irian atau Papua sudah terpisah dari Australia, sedangkan pulau-pulau lainnya dari Indonesia masih tergabung dalam Keraton Cina Utara. Nah, baik teman-teman, seperti itu pemisahannya. Lalu, sekarang kita akan mempelajari apa itu Pangea. Nah, Pangea juga merupakan super benua yang terbentuk dari bersatunya Gondwana dan Laurasia pada era Paleozoik, yaitu era setelah Neoprotozoik. Sekitar era ini beberapa pulau dari Indonesia sudah mulai terpisah dari Keraton Cina Utara. Para ahli menyebutnya dengan Malaya. Nah, pada era ini Keraton Cina Utara dan Keraton Cina Selatan masih terpisah. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun yang lalu semua benua bergabung bersama dalam suatu daratan yang besar yang disebut Pangea. Sebelum akhirnya benua sekarang terdiri dari 5 buah benua. Nah, kemudian karena satu alasan yang masih belum diketahui secara pasti, benua-benua pecah dan mulai hanyut dalam arah yang berlawanan. Teori selanjutnya mengatakan bahwa benua-benua yang terus melayang sampai mereka bertemu lagi. Wah, dalam konfigurasi yang berbeda ya teman-teman. Diyakini oleh beberapa ahli bahwa Pangea memiliki karakteristik yang sama dengan antariksa sekarang. Oke. Pangea sendiri didasari oleh teori Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman, pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and the Sea, Aztec Die Continents under Ocean. Nah,
Wagner mengatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu lampau membentuk suatu super benua yang disebut Pangea. Nah, sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi seperti sekarang. Jadi, lempengan di bagian bawah kulit bumi, Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua atau daratan yang lebih kecil yang bernama Laurasia atau membentuk daratan belahan selatan seperti Amerika Latin, Afrika, India, Antartika, Australia, Selandia Baru, New Guinea, dan lain-lain. Dan superbenua yang satunya adalah Gondwana atau membentuk daratan belahan bagian utara seperti Amerika dan Eropa. Nah, selama periode Jurassic zaman dinosaurus, sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua-benua yang sudah sama dengan apa yang kita lihat sekarang atau 5 benua tersebut. Nah, pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung atau jembatan benua yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan atau Latin, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Wah, bumi yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat atau tidak bisa dirasakan oleh kita sendiri di atasnya. Nah, ayo siapa yang tahu, terus di kolom komentar. Nah, jadi bumi ini bisa jadi tak terbentuk lagi seperti sekarang. Demikian penelitian yang dilakukan oleh pihak NASA atau Pangea Ultima. Aduh, seperti itu penjelasannya teman-teman. Selain membentuk samudra, karena teorinya dulu benua kita saling terhubung, maka saat benua ini terpecah menjadi seperti sekarang, juga membawa karakteristik vulkanis yang serupa seperti terbentuknya Ring of Fire atau cincin api yang melingkar dari Peru terus memanjang hingga ke Meksiko, sepanjang pantai timur Amerika, Los Angeles, Alaska, Jepang, lalu Filipina, Indonesia, kepulauan dan di Pasifik, dan berakhir di Selandia Baru. Nah, ada periode-periode berikutnya teman-teman. Ada periode Cretaceous. Nah, periode Cretaceous termasuk ke dalam era Mesoik. Pada periode ini, Cina Utara dan Cina Selatan sudah menyatu dan mulai membentuk benua Asia. Begitu juga dengan Malaya bersatu dengan benua ini. Nah, sekarang kita pembahasannya ke daerah kita nih. Proses terjadinya kepulauan Indonesia. Periode Tersier. Nah, yang pertama tuh, periode ini juga termasuk ke dalam era Kenozoik. Pada periode ini, Indonesia mulai terbentuk dari pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan masih terpisah jauh dengan Pulau Papua. Bagaimana dengan Sulawesi? Berdasarkan pendapat para ahli, Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil bagian dari daratan Asia, daratan Australia, dan pulau-pulau kecil yang awalannya berada pada Samudra Pasifik yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi. Pulau-pulau ini kemudian membentuk Sulawesi. Nah, dari penjelasan ini menggambarkan bahwa asal dari pulau-pulau yang terdapat di Indonesia berbeda-beda ya teman-teman. Pulau Papua yang berasal dari Keraton Australia dahulunya dan telah terbentuk beberapa juta tahun yang lalu sebelum terbentuk menjadi Pulau Indonesia. Nah, sekarang biogeografinya Indonesia seperti apa teman-teman? Penjelasannya, Indonesia dengan luas wilayah 1.990.225 km kubik yang secara geografis terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang didaftarkan ke PBB yang didefinisikan berdasarkan metode dan definisi konvensi PBB. Sedangkan secara fitogeografi, Indonesia termasuk dalam Paleotropical Kingdom
Indonesia Malaysian. Subkingdom Malaysian Region Lincoln et al. 1998. Perbedaan penyebaran fauna dan flora secara geografis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing jenis dalam melakukan pencemaran dan bariernya. Hewan senantiasa memiliki suatu luas jelajah tertentu dan terutama hewan terestrial yang dibatasi oleh barrier geografisnya, sedangkan tumbuhan memiliki distribusi yang luas dengan cara pemancaran yang beragam. Mengapa fauna yang terdapat di bagian barat garis Wallace memiliki tipikal yang berbeda dengan yang terdapat di bagian timur? Apa faktor utama yang menyebabkan hal ini? Nah, baik teman-teman, ada pertanyaan untuk teman-teman, silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, jadi untuk segitu pembahasan dari pemisahan Pangea. Nah, jadi untuk pembentukan bumi akan dilanjutkan lagi teman-teman.